Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi stoikiometri tentang reaksi pembatas. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar perhitungan stoikiometri, di mana diketahui salah satu jumlah zat, mol zat atau massa zat, kemudian ditanyakan massa yang lain. Itu cuman dibandingkan koefisiennya aja. Jadi diketahui mol nitrogen 2 mol, berarti mol hidrogennya tinggal dilihat perbandingan koefisiennya aja. Nah, sekarang reaksi pembatas itu apa? Jadi bedanya sama yang kemarin, kalau ini cuma diketahui salah satu mol zat, kalau reaksi pembatas kalian diketahui duanya. Jadi dua reaktan diketahui jumlah zatnya. Nah, jadi ada zat yang habis, ada zat yang masih tersisa gitu. Nah, nih, reaksi pembatas dari sisi stoikiometri, kita akan dapat menghitung jumlah persisnya reaktan yang diperlukan menggunakan perbandingan mol yang tepat sesuai koefisien dalam reaksi setara. Ini yang kemarin ya. Nah, jika kita tidak mencampur reaktan dalam proporsi yang benar, jadi kalau reaktannya tidak sesuai dengan perbandingan koefisiennya, maka salah satu reaktan akan habis, sementara yang lain akan tersisa. Kemudian, jadi reaksi pembatas. Nah, makanya kita temukan ada istilah reaksi pembatas adalah reaktan yang benar-benar habis terpakai dalam reaksi dan membatasi berlangsungnya reaksi. Jadi ada reaktan yang habis. Cara menentukan reaksi pembatas. Yang pertama, kalau reaksinya belum setara, setarakan dulu reaksinya. Kemudian hitung mol masing-masing reaktan. Kemudian hasil bagi mol reaktan dibagi koefisiennya. Yang lebih kecil ini adalah yang disebut reaksi pembatas. Nah, langsung aja contoh ya. Sebanyak 4 gram kalsium direaksikan dengan 6,3 asam nitrat sesuai reaksi berikut. Tentukan reaktan pembatas, massa zat sisa, dan massa zat hasil reaksi. Nah, kalau soalnya kayak gini, kalian diketahui duanya, kalsiumnya diketahui, asam nitratnya diketahui. Nah, kalau dua-duanya diketahui gini, kita nggak bisa langsung perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita mau pakai molnya siapa? Nah, kita cari dulu reaksi pembatasnya. Nah, caranya gini. Kita cari dulu molnya ya. Ingat apa-apa harus cari molnya. Mol Ca. Nah, diketahui ARCA ya. ARCA itu 40. Kalian bisa cari di sistem periodik unsur. Kali aja ibu agak lupa. H itu 1, N itu 14, O itu 16. Nah, yang pertama kita cari mol Ca dulu. Mol Ca sama dengan massa per mR. Massanya adalah 4 gram dibagi mR-nya, karena ini cuma Ca aja, berarti ARCA ya. AR aja, ARCA langsung masukin 40 sama dengan 0,1. Itu mol Ca. Kemudian kita cari mol asam nitratnya.
6,3 dibagi MR-nya HNO3 hanya ada 1, berarti 1 ditambah N-nya 14, O-nya 16 kali 3 itu 48 ya, 48 sama dengan 6,3 dibagi ini 15 tambah 48, 63 ya. Jadi molnya sama dengan 0,1 juga. Nah, udah cari mol masing-masing, kemudian kita tuliskan reaksinya. Ca ditambah HNO3 menjadi CaNO3. Ini 2 kali ya, ini ditambah H2. Nah, sebelumnya tadi langkahnya setelah cari mol kita harus setarakan reaksinya dulu. Nah, ini udah setara belum? Ca-nya ada 1, di sini 1 udah sama. H-nya ada 1, di sini 2, berarti di sini koefisiennya ada 2. Nah, kemudian N-nya 2, N-nya juga 2, O-nya 3 kali 2, 6, ini juga 3 kali 2, berarti ini reaksi setaranya. Nah, setelah kita cari reaksi setara, kita tuliskan di sini ada MRS namanya. M itu mula-mula, terus bereaksi, terus sisa. Kita harus tuliskan ini dulu. Mula-mula itu adalah mol zat yang dicampurkan. Mol zat mula-mula itu berapa? Mula-mulanya adalah Ca-nya tadi 0,1 mol, berarti di sini 0,1 mol. Ya. HNO3-nya berapa? Mula-mulanya HNO3 juga 0,1 mol. Nah, di sini dalam mol ya. Terus yang namanya mula-mula itu ini produk itu belum ada. Mula-mula itu belum bereaksi, berarti produknya belum terbentuk. Nah, kemudian ada reaksi. Nah, di sini di kolom reaksi ini berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini di kolom ini berlaku mol sama dengan koefisien ya. Gitu. Nah, sebelum kita tahu yang bereaksi berapa, kita cari dulu pereaksi pembatasnya. Pereaksi tadi kan pereaksi pembatas itu mol per koefisien, dicari yang kecil. Nah, kita cari satu-satu. Ini reaktannya. Kita cari satu-satu. Reaktannya ada Ca sama HNO3. Ca molnya berapa? Mol mula-mulanya 0,1, koefisiennya 1, hasilnya 0,1. Kemudian HNO3 molnya 0,1, koefisiennya 2, hasilnya 0,05. Siapa yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah HNO3. Nah, berarti ini adalah pereaksi pembatasnya.
Gitu. Nah, reaksi pembatas itu artinya apa? Reaksi pembatas itu artinya dia yang akan habis bereaksi. Berarti yang akan habis bereaksi siapa? HNO3-nya habis bereaksi. Nah, jadi maksudnya gini, HNO3 habis bereaksi artinya sisanya 0. Nah, langkahnya gini ya. Mula-mula dulu, kemudian cari reaksi pembatas, terus cari siapa yang habis. Yang habis HNO3 berarti HNO3-nya 0. Kalau 0 berarti yang bereaksi berapa? Awalnya ada 0,1, kemudian sisanya 0, berarti bereaksi semua kan? Berarti semua bereaksi 0,1 bereaksi semuanya HNO3-nya. Nah, baru setelah kita tahu yang bereaksi 0,1 HNO3, kita bisa tahu di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, mengikuti perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi yang mengikuti perbandingan mol sama dengan koefisien itu di kolom yang bereaksi ini ya. Nah, jadi karena koefisiennya 2 yang bereaksi 0,1 mol, berarti kalau CA-nya koefisiennya 1, yang bereaksi berapa? Berarti setengahnya ya, jadi 0,05 gitu. Nah, kalau mula-mulanya ada 0,1 terus bereaksi 0,05, berarti sisanya kita ketemu 0,05 juga. Tuh. Nah, dan yang lain kita bisa tahu. Yang ini CaNO3 dua kalinya, ini namanya produk. Berarti setelah bereaksi kita menghasilkan produk CaNO3-nya berapa? Karena koefisiennya di sini 1 juga ya, berarti sama 0,05 mol. Ini berarti hasilnya 0,05 mol juga. H2-nya berapa? H2-nya koefisiennya 1 juga. Berarti hasilnya 0,05 mol juga. Nah, ini adalah kunci untuk kita mengerjakan reaksi pembatas. Kita harus cari ininya dulu. Nah, mula-mula reaksi sisa itu yang nantinya kita bisa singkat aja, ini M, ini R, terus ini M, R, terus S. Biasanya bisa disingkat seperti itu, MRS gitu aja. Nah, setelah itu kita ketemu keadaan sisa atau keadaan hasil akhir, kita bisa cari massa zat sisanya berapa dan massa zat hasil reaksinya berapa gitu. Sama kayak kemarin, kalau di sini kan di sini harus mol ya, di sini satuannya mol semua ya. Kalau kita tahu molnya kan kita ditanya massa, ditanya volume gitu bisa ya. Nah, lanjut. Tadi kita ketemu, coba tulis dulu. Ketemu zat sisanya. CA-nya tadi 0,01, terus HNO3-nya tadi 0, terus hasil reaksinya 0,0, maksudnya 0,05 ya. H2-nya 0,05 juga. Nah, ini Ibu tuliskan lagi zat sisanya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan reaktan pembatas. Reaktan pembatas berarti tadi kita cari tadi. Reaktan pembatasnya adalah namanya adalah NO3. Kemudian ditanya apa? Massa zat sisa. Massa zat sisa maksudnya massa zat reaktan yang sisa ya, massa reaktan sisa. Nah, sisanya kan Ca. Berarti adalah sisanya 0,05 mol
Nah, kalau ditanya massa berarti mol kali mr, ya nggak? Mol itu massa per mr ya rumusnya. Kalau ditanya massa berarti mol kali mrCa atau arCa. Nah, RCA tadi diketahui adalah 40. Jadi 0,05 kali 40. Jadi 2 ya hasilnya, 2 gram. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan adalah massa zat hasil reaksi. Di sini ada 2 hasil reaksi. Kalau nggak dikasih tahu spesifikasinya berarti kita cari aja dua-duanya. Massa hasil reaksi ya. Massa hasil ada 2. Yang pertama CaNO3 2 kali ya. Kita cari MR-nya dulu deh. ARCA itu 40, ARN itu 14 kali 2 jadi 28, ARO itu 16 kali 3 kali 2 berarti 16 kali 6, langsung aja ya. 696. Berarti MR-nya adalah 96 tambah 28 tambah 40. 6 tambah 8, 14. 1 tambah 9, 10. 12, 16. Nah, insya Allah gini ya. Kalau ada salah hitung silahkan dikoreksi. 164 MR-nya. MR CaNO3 2 kali. Berarti cari massa sama dengan mol kali MR. Molnya tadi, mol sisanya 0,05 kali 164 berapa? Silahkan dihitung. Terus yang satunya cari massa H2. H2 itu hanya H itu AR-nya 1 kali 2 berarti MrH2 itu 2 ya. 1 kali 2. Ini MR-nya. Terus massanya sama dengan 0,05 kali 2. Jadinya 0,1 gitu. Ini silahkan dihitung berapa hasilnya. Itu contoh bereaksi pembatas. Maaf agak belibet ngejelasinnya. Kemudian lanjut. Kalau tadi diketahui massa, nah kalau sekarang diketahui contoh soal yang kedua ya, diketahuinya CaOH2 100 mili 0,1 M. Ini berarti apa ini? Ini adalah M itu adalah konsentrasi. Konsentrasi atau molaritas. Gimana rumusnya? Konsentrasi sama dengan mol per volume. Di sini diketahui konsentrasi, di sini diketahui volumenya, tapi volumenya harus dalam liter ya. Karena di sini mililiter, kita bisa ubah dulu menjadi di sini mili diubah dulu jadi liter kan, jadi dibagi 1000 jadi 0,1 liter. Sama ya, ini juga 0,1 liter. Nah, ini rumus konsep mol ini dipakai terus. Selain massa tadi bisa tipe soalnya seperti ini. Diketahui molaritas atau konsentrasi sama volumenya. Reaksinya seperti ini, kemudian disuruh setarakan dulu. Setarakan persamaan reaksinya. CaOH2 tambah HCl ya. CaOH2 ditambah HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O. Seperti ini reaksinya, tapi belum setara. Gimana menyetarakannya? Kita lihat ada apa yang kelihatan aja nih. Beda, Cl-nya 1, di sini 2, berarti di sini koefisiennya 2. Terus kita lihat yang lain, Ca-nya udah sama, O-nya 1 kali 2 berarti ada 2.
Di sini cuma ada 1 berarti kali 2, koefisiennya 2 di sini. Terus hanya di sini ada 2, di sebelah kiri di sini ada 2, di sini juga 2, jadi 4. Sebelah kanan ada 4 juga, 2 kali 2 4. Berarti ini udah setara ya. Yang A seperti ini, setarakan persamaan reaksinya. Kemudian tentukan pereaksi pembatasnya. Nah, pereaksi pembatas itu tadi adalah mol per koefisien, gitu kan? Dicari yang kecil, yang hasil baginya lebih kecil gitu loh maksudnya. Terus berarti kita cari dulu molnya. Mol CaOH2 molnya adalah, kalau tadi mencari konsentrasi itu mol per V, berarti kalau ditanya mol sama dengan M kali V. Ini dikaliin aja, ini kali ini kali ini, masukin 0,1 kali 0,1 gitu. Ya kan, 0,1 kali 0,1. Sama dengan 0,01. Terus dibagi koefisiennya. Mol per koefisien 0,01 per koefisiennya 1 ya. Jadi hasilnya 0,01. Kemudian sekarang cari mol HCl. Molnya adalah, ya Allah, M kali V. Kalau konsentrasi itu nggak perlu MR ya, langsung aja M kali V aja. 0,1 kali 0,1 sama kan 0,01. Terus kita cari mol per koefisiennya 0,01 per, karena koefisiennya 2 kan, bagi 2, 0,005. Siapa yang hasilnya lebih kecil? HCl kan. Berarti reaksi pembatasnya adalah reaksi pembatas, atau bisa disingkat PP gitu aja. Reaksi pembatasnya adalah HCl. Udah gitu jawabannya, HCl gitu. Nah, ini angkanya nggak berpengaruh dalam perhitungan ya. Angka ini tuh tidak berpengaruh dalam perhitungan selanjutnya. Jadi ini cuman untuk mencari reaksi pembatas, mana yang hasilnya lebih kecil, dialah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu nanti yang akan habis bereaksi. Gitu. Nah, sekarang lanjut hitung mol reaktan yang tersisa. Nah, kalau kayak gini kita perlu untuk menjawab mol reaktan yang tersisa, terus massa CaCl2, massa H2O yang dihasilkan itu kita perlu bikin MRS dulu. MRS dulu ya. Tulis reaksinya lagi aja. CaOH2 plus 2HCl menjadi CaCl2 plus 2H2O. Terus di sini MRS. Dah. Mula-mula adalah tadi molnya kita udah cari kan. Mula-mula CaOH-nya ada 0,01 mol. HCl mula-mulanya ada 0,01 mol juga ya. Nah, untuk mencari siapa yang bereaksi, kita harus tahu pereaksi pembatas dulu. Kita udah tahu kan pereaksi pembatasnya HCl, berarti HCl yang habis. HCl habis artinya sisa 0. Sisa 0 berarti semua bereaksi. Gitu, langkahnya ke situ ya. HCl habis berarti sisanya 0, berarti bereaksi semua gitu ya. Di sini di kolom R ini
mengikuti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di sini molnya 0,01, koefisiennya 2. Jadi ini kalau koefisiennya 1 berarti CaOH2-nya karena koefisiennya 1 berarti 0,005 gitu ya, setengahnya ya. Kalau koefisiennya 2 itu 0,01, berarti kalau koefisiennya 1 0,005 mol. Ini kalau kalian udah belajar perbandingan itu gampang. Nah, kalau masih bingung kalian belajar lagi perbandingan ya. 1:2 itu berapa banding 0,01 gitu. Kemudian balik lagi ke sini ya, CaCl2-nya itu berapa? Koefisiennya 1 juga, berarti ini 0,05 mol juga. Kemudian di sini H2O-nya koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 2 berarti sama kan sama ini 0,01. Ini 0,05 maksudnya ya. 0,05. Dah, setelah kita tahu yang bereaksi masing-masing, kita bisa tuliskan dalam keadaan sisa atau hasil reaksinya itu ada sisa CaOH2 sebanyak berapa. Ini kan 0,01 itu artinya 0,010 gini. Nah, dikurangi 0,05 jadi sisanya 0,005. Di sini terbentuk produk 0,005. Di sini 0,01. Nah, kalau produk ini diturunkan aja ya. Berapa yang di kolom R diturunkan ke kolom S. Nah, kalau ini harus dikurangi. Ini kurangi ini berapa. Gitu. Nah, kita dapatkan dalam keadaan sisanya sekian mol. Baru kita bisa cari apa yang ditanya gitu. Kita lihat lagi yang ditanya. Hitung mol reaktan yang tersisa. Nah, ini cuman mol aja kan yang ditanyakan, mol reaktan. Langsung aja, reaktan yang tersisa adalah CaOH2 sebanyak 0,05 mol. Kalau ditanya massa tinggal diubah ke massa ya. Berarti kalau ditanya massa kita harus tahu MR-nya gitu. Kemudian nah ini kalau ditanya massa berarti massa rumusnya adalah mol kali MR gitu. Molnya tadi ada 0,005 juga. Maksudnya 0,005 ya. Ini 0,005 juga. Nah, MR-nya kita cari. CaCl2, Ca itu 40, Cl itu 35,5 kali 2 karena ada 2 Cl-nya. 35,5 kali 2. Berarti 40 ditambah 71 sama dengan 111. 111. Nah, ini MR-nya. MR-nya 111. Nah, hasilnya masanya berapa gram? Kalian hitung sendiri ya. Nah, sekarang massa H2O. Sama rumusnya, massa itu mol kali MR. H2O-nya tadi ada 0,01. Jadi massa H2O sama dengan 0,01 kali. Nah, MR-nya kita cari. MR H2O itu 2 kali 2. Aduh. H2O 2 kali 1 ditambah 16. Jadinya
2 tambah 16 ya, jadi MR-nya 18. Di sini MR-nya 18. Hasilnya berapa? Cari sendiri gram. Nah, kayak gitu contoh soalnya. Intinya kalian harus bisa ininya, MRS-nya ini. Sebenarnya gampang kok MRS-nya, asal kalian tahu konsepnya aja. Cari bereaksi pembatas dulu langkahnya. Bereaksi pembatas, siapa yang habis berarti 0. Kemudian kalau hasilnya 0 berarti yang bereaksi berapa mengikuti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol gitu ya. Nah itu untuk bereaksi pembatas. Nah ini contoh soal, ini nggak usah ibu bahas, cukup ya 2 contoh soalnya. Kita lanjutkan ke air kristal. Air kristal adalah molekul air yang diikat suatu senyawa. Jadi ada senyawa yang di dalamnya masih ada airnya, namanya air kristal. Ada yang menyebutkan juga senyawa hidrat. Kalau senyawa yang tidak ada air kristalnya namanya senyawa anhidrat. Nah, contohnya kayak gini, ini adalah padatan tembaga 2 sulfat ya, yang masih ada airnya, warnanya biru. Kemudian cara menghilangkan airnya gimana? Dengan cara dipanaskan. Setelah dipanaskan, ini dipanaskan ya. Dipanaskan. Kalau dipanaskan kan nanti H2O-nya akan menguap. Nanti tinggal tersisa CuSO4 aja di sini, CuSO4 aja yang warnanya jadi putih, kemudian H2O-nya kemana? H2O-nya menguap. Ya, menguap. Gitu. Ini salah satu contoh air kristal. Nah, gimana perhitungannya? Seperti ini contohnya. Sebanyak 6,25 gram hidrat CuSO4X H2O dipanaskan hingga terbentuk. Nah, kan sebelum dipanaskan ditimbang dulu nih, ada 6,25 gram. Nah, kemudian setelah dipanaskan ditimbang lagi, sisa 4 gram gitu kan. Nah, berarti kan ada yang hilang, yaitu H2O-nya sudah menguap gitu. Nah, ditanyakan berapa harga X? Harga X itu maksudnya ini ya. Berapa nilai X ini? Kan ada CuSO4X H2O tuh. Berapa X-nya gitu maksudnya. Nah, caranya kita tuliskan reaksinya. CuSO4X H2O, kemudian dipanaskan kan. Dipanaskan tadi hasilnya tinggal CuSO4 sama H2O. H2O-nya menguap berapa? Nah, sekarang dilihat mol kita setarakan koefisiennya. Cu-nya di sini kan koefisiennya 1 nih. Di sini 1. Ya udah berarti ini koefisiennya 1. Nah, sekarang H2O-nya. H2O-nya di sini ada X. X H2O itu artinya ada H2O sebanyak X gitu. Jadi koefisien H2O-nya di sini jadi X gini. Ya. Nah, kemudian sama kayak kemarin, ini sebenarnya aplikasi dari perhitungan stoikiometri juga. Ada 6,25 gram di sini. Kalau kok perhitungan stoikiometri itu kan yang penting kita tahu molnya ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, ini kuncinya kan ya. Itu. Nah, mol itu kalau diketahui massa berarti mol itu massa per mr. Nah, massa CuSO4X H2O berapa? Massanya adalah 6,25 per mr. Nah, mr-nya kita cari gitu nanti. Nah, karena di sini koefisiennya 1, di sini kan juga 1 kan. Jadi mol CuSO4X H2O itu sama dengan mol CuSO4 ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya sama-sama 1 berarti molnya sama gitu. Nah, mol CuSO4X H2O tadi ini massa per mr, terus mol CuSO4 aja massanya 4 gram kan, 4 per mr CuSO4. Nah, kita cari dulu mr CuSO4 ya. Mr CuSO4 sama dengan Cu itu 64, S-nya 32,
O-nya 16 kali 4. 16 kali 4 tuh 64. Nah, dijumlahin semuanya 64 tambah 32 96 tambah 64 berarti 160 mR-nya. Nah, kita masukin ke sini 4/160 ya kan? Oke. Nah, kemudian kita cari mR-nya. Pindah ruas aja, mR-nya pindah ruas jadinya 6,25. Ini pindah ruas ke sini kan jadi dibalik kali 160 per 4 sama dengan mR gitu kan. mR-nya pindah ke sana. Boleh gimana pindah ruasnya terserah. Yang penting enak aja. Ini dibagi jadi 40. 6,25 kali 40 berapa? Kita hitung yuk. 6,25 kali 40. 0, 0, 0 kali 4, 0, 20. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. Di sini komanya ada 2 berarti 25, 0, 0, 0 kan. Ada 2 angka di belakang koma berarti ini komanya ada di sini. Di sini jadi 0-nya 2 hilang gini. Jadi ketemu MR-nya. MR sama dengan 250. MR siapa ini? MR CuSO4 X H2O. Nah, kalau udah ketemu MR-nya, kita bisa cari X-nya. Iya, cari X-nya ya. Gimana caranya? Kan tadi cara nyari MR CuSO4H2O itu adalah MrCuSO4 ditambah X kali MrH2O. Ini caranya. Nah, kita bikin slide baru dulu. Ya nggak cukup ya tempatnya. Bikin slide baru. Nah, ayo, lemot sekali. Udah. Nah, tadi kan MR-nya ketemu 250 ya, MrCuSO4 X2O. Dimana kita cari MrCuSO4 X2O itu artinya MrCuSO4 ditambah X kali MrH2O gitu. Tadi ketemu MR intinya dari perhitungan adalah 250 ya. MrCuSO4 tadi kita udah cari ya. MrCuSO4 itu adalah 160 ditambah H2O. MR-nya berapa? X kali H2O itu 18 ya MR-nya. Kalau kalian cari 2 kali 1 tambah 16, 18 gitu. Nah, nanti ketemu X 250 dikurangi 160 sama dengan 18X. Ini dikurangi jadi 5 kurangi 6 itu 90 sama dengan 18X. Ketemulah X sama dengan 90 bagi 18 sama dengan 5 gitu ya. Kita ketemu hasilnya jadi X sama dengan 5. Kalau ditanyakan rumus senyawanya jadinya CuSO4 X-nya diganti 5 H2O gitu. Nah, itu dia materi stoikiometri sampai akhir
kristal. Sebenarnya masih ada beberapa yang ingin Ibu jelaskan, tapi waktunya mungkin sudah tidak cukup untuk mengajar materi, jadi ada beberapa yang Ibu skip. Nanti gampang lah kita bisa bahas di kelas 11 dan kelas 12 karena masih ada hubungannya juga nanti sama materi kelas 11 dan materi kelas 12 gitu. Jadi mungkin ini aja yang penting-penting dari mulai hukum dasar, konsep mol, terus perhitungan kimia sama reaksi pembatas, dan yang terakhir air kristal. Nah, itu silahkan dipelajari lagi dari mulai hukum dasar sampai air kristal ini. Minggu depan kita coba ulangan. Ibu coba bikin soal dari mulai hukum dasar ya. Jadi hukum dasar sebelum kita belajar di rumah itu kita udah bahas hukum dasar. Jadi tolong dipelajari lagi, diingat-ingat lagi cara mengerjakannya seperti apa. Mungkin ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ada banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.